Sudah selebrasi Mas Adam, Baros. Tuan rumah PSBS Biak tidak mampu berbuat banyak saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, Jumat 17 Oktober 2025 malam, Badai Pasifik kalah dengan skor 0-3 dari tamunya. Bagi Persib, kemenangan ini membawa Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 13 poin dari 7 pertandingan. Persib menggeser PSIM Yogyakarta yang pada pekan ini kalah 0-4 dari Persita Tangerang. Sementara itu, PSBS Biak terpuruk di peringkat ke-17 dengan 5 poin, hanya unggul 1 angka dari Semen Padang yang berada di dasar klasemen. Skor 3-0 jadi bukti dominasi Persib atas PSBS Biak. Pasukan Boyan Hodak unggul pada hampir semua aspek permainan. Namun dengan 28 shots yang dilepaskan, Persib harusnya bisa menang lebih besar karena banyak peluang yang dilewatkan Persib. Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dengan menekan lini belakang PSBS Biak. Pada menit ke-17, Tom Hey melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang masih bisa ditepis kiper Kado. Bola pantul jatuh di kaki Sadir Ramdhani, namun sepakan pemain sayap itu melambung di atas mistar. Gol pembuka baru hadir di masa tambahan waktu babak kedua. Maung Bandung mendapat hadiah penalti setelah Patricio Matricardi dijatuhkan di kotak terlarang. Andrew Jang yang maju sebagai Algojo menunaikan tugasnya dengan sempurna dan membawa Persib unggul 1-0 atas PSBS Biak hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Boyan Hodak melakukan 2 pergantian pemain dengan memasukkan Beckham Putra dan William Marsilio. Keputusan tersebut membuat permainan Persib semakin hidup dan agresif. Pada menit ke-59, William Baros menambah keunggulan setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Beckham Putra. Persib kemudian memperlebar jarak pada menit ke-77. Pemain pengganti Luciano Guaicochea melepaskan tendangan terukur yang gagal diantisipasi kiper PSBS. Gol tersebut membuat Persib unggul 3-0 dan tampil lebih tenang hingga akhir laga. Skor 3-0 pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih PSBS Biak, Divaldo Alves, bandingkan kekuatan Persib musim ini dan musim lalu, sambil membawa nama Ciro Alves. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Pelatih PSBS Biak, Divaldo Alves, kembali mengulas secara mendalam kekuatan Persib Bandung yang kini tampil tanpa sosok andalan mereka musim lalu, Ciro Alves. Menurut pengamatan Divaldo, Persib musim ini justru memperlihatkan wajah baru di sektor tengah. Komposisi gelandang mereka jauh lebih berwarna dan kaya variasi, membuat serangan tim asal Bandung itu tak lagi bertumpu hanya pada satu pemain. Ia menyebut, pada musim sebelumnya, motor serangan Persib lebih sering bergantung pada pergerakan eksplosif Ciro Alves dari sisi sayap. Sementara kini, banyak pemain yang mampu menciptakan kreativitas dari berbagai lini. Lini tengah, Persib memang tahun ini lebih produktif dari tahun kemarin. Musim lalu mereka punya satu pemain yang saya kira yang buat semua attacking berjalan itu adalah Ciro. Tapi Ciro tidak ada di sana lagi, kata Divaldo. Lewat pengamatan detail dan data statistik, Divaldo menilai Persib kini menjadi salah satu tim yang paling efisien dalam membangun serangan hingga menembus kotak penalti lawan. Ia menyebut pola serangan tim asuhan Boyan Hodak kian berbahaya berkat pergerakan dinamis William Baros dan Bergino yang mendapat dukungan dari barisan gelandang kreatif seperti Luciano Guaicochea, Tom Hey, serta William Marsilio. Tahun ini saya kira kalau lihat statistik mereka lebih gampang masuk box penalti lawan daripada tahun kemarin. Tahun kemarin lebih transisi, memaksa blok lebih rendah. Tahun ini mereka lebih medium ke atas, bola lebih gampang masuk di depan, gak akan lebih gampang tahun ini. Begitu analisa Divaldo. Pelatih berpengalaman itu juga menegaskan bahwa PSBS Biak harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi Persib yang kini menunjukkan progres signifikan di bawah arahan Boyan Hodak.
Menurutnya, performa Maung Bandung hanya tinggal menunggu waktu saja untuk benar-benar mencapai puncak performa dan kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara. Mereka perlu waktu saja. Saya tahu Coach Bojan, saya sudah lawan dia di Malaysia, di sini, saya tahu bagaimana dia main, bagaimana dia pikir pertandingan. Saya kira ini Persib Bandung untuk ke depan akan lebih kuat lagi, bebernya. Melalui pengamatan itu, Divaldo tampak menghormati potensi besar yang dimiliki Persib musim ini. Ia pun memastikan PSBS Biak datang ke laga tersebut bukan hanya untuk bertahan, melainkan juga berupaya menantang kekuatan kolektif Persib yang terus berkembang di setiap pertandingan. Bangga, tapi lebih baik di Persib dulu, kata Bobotoh soal Bojan Hodak kandidat pelatih Timnas Nasional. Kekalahan menyakitkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat berujung pada pemecatan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Tim Garuda dipastikan gagal melaju setelah takluk dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Namun di tengah panasnya isu pelatih baru, muncul desas-desus di media sosial yang mengaitkan nama pelatih Persib Bandung yang sedang naik daun, Bojan Hodak. Isu tersebut langsung direspons oleh supporter, di mana Ketua Viking Persib Klub Purwakarta, Yosep Rizal, menegaskan bahwa Bojan sebaiknya tetap fokus memimpin Maung Bandung demi target di Liga dan Asia. Pemecatan Patrick Kluivert terjadi tak lama setelah Timnas Indonesia menyelesaikan 2 laga krusial di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 kekalahan beruntun membuat mimpi Indonesia berlaga di panggung dunia pupus sudah. Di balik kabar pemecatan pelatih asal Belanda tersebut, jagat maya dihebohkan oleh isu pergantian yang mengarah ke sosok Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menjadi sorotan setelah berhasil membawa Persib meraih gelar juara 2 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang jarang diraih pelatih lain. Ketua Viking Persib Klub Purwakarta, Yosep Rizal yang akrab disapa Krecap, menanggapi isu tersebut dengan santai, menduga bahwa kabar tersebut hanyalah celotehan netizen saja di media sosial. Jika Bojan akan direkrut jadi pelatih Timnas Indonesia, mungkin ada kebanggaan berarti diakui kehebatan Bojan. Tapi untuk saat ini Bojan lebih baik di Persib dulu, ujar Yosep. Kecap mengakui kualitas Hodak yang sudah teruji, namun ia menekankan bahwa Persib saat ini juga memiliki target besar. Prestasinya jarang didapat oleh pelatih lain, tapi saat ini Persib juga memiliki target berprestasi di Liga dan Asia, jadi lebih baik Bojan tetap di Persib dulu untuk bisa menggapai target, tegasnya. Pihak Bobotoh juga menyuarakan kekhawatiran jika Bojan harus meninggalkan Pangeran Biru. Kecap menilai ada resiko kegagalan di Timnas yang justru dapat merugikan reputasi sang pelatih. Sayang kalau Bojan ke Timnas, khawatir ada miss dan nantinya Bojan yang kena getahnya, kata Kecap. Lebih baik di Persib karena sekarang pemainnya baru dia yang meracik dan membangun chemistry pemain. Kalau pelatih diganti, sulit lagi. Jadi lebih baik Bojan di Persib. Yosep Rizal pun mengharapkan agar PSSI dapat menemukan sosok pelatih yang lebih baik dan lebih bagus untuk Timnas Indonesia. Sehingga kedepannya prestasi Timnas Indonesia lebih baik, Persib juga tetap ditangani Bojan dan bisa berprestasi di Liga dan Asia, tutupnya. Not